Di sebuah dermaga kecil di Kalimantan, Bianti berdiri memandangi kapal kargo besar yang bersandar. Tangannya memegang erat tas kain yang hanya berisi pakaian sederhana dan mandau warisan keluarganya. Paman Bianti, seorang awak kapal berusia setengah baya dengan wajah keras akibat cuaca laut, melambaikan tangan dari dek kapal dan memberi isyarat agar ia segera naik. "Bianti, cepat naik sebelum kapten berubah pikiran," seru pamannya. Wajahnya tegang, mengingat sifat kapten yang kadang berubah-ubah. Bianti melangkah ke atas kapal, mencium aroma garam yang tajam dan mendengar derit besi kapal yang bergesekan dengan dermaga. Di dek kapal, kapten yang bertubuh besar dan beruban menatap Bianti dengan mata tajam, namun ia kemudian berkata, "Pamanmu meyakinkan saya untuk membiarkanmu ikut. Jangan membuat masalah di kapal ini." "Terima kasih, Kapten," jawab Bianti sambil menunduk hormat, merasa lega meski tetap waspada terhadap tatapan mata para awak kapal lainnya yang memperhatikannya dengan rasa ingin tahu. Kapten melanjutkan, "Kapal ini penuh dengan barang, jadi jangan ganggu pekerjaan kru. Tidur dan makan di area yang kami sediakan." Paman Bianti menunjukkan tempat sempit di sudut geladak bawah dekat tumpukan peti kayu, tempat ia bisa beristirahat selama perjalanan panjang ke Jawa. Malam itu, saat angin laut mulai bertiup kencang, Bianti duduk di tempatnya, mengamati mandau miliknya yang terukir indah dengan motif Dayak, mengenang pesan mendiang ayahnya untuk selalu menjaga kehormatan. Ia tertidur dengan gemuruh mesin kapal sebagai latar, tak menyadari bahwa perjalanan ini akan menjadi awal dari petualangan yang membentuk dirinya. Di geladak atas kapal, Kabor, seorang pria bertubuh besar dengan tato tribal mencolok di dada dan lengan, berdiri bersama 3 anak buahnya sambil merokok, matanya menatap tajam ke arah para kru yang sibuk. "Tempat ini cukup baik untuk sementara," ujar Kabor dengan nada dingin, kemudian menambahkan, "tapi kita pastikan semua orang di sini tahu siapa yang berkuasa." Anak buahnya, pria-pria kekar dengan tato yang menggambarkan simbol kekuatan, tertawa kecil sambil memamerkan senjata tumpul yang mereka selipkan di pinggang. Mereka bergerak seperti pemilik kapal, mengambil makanan dari dapur tanpa izin, membuat kru kapal terdiam karena takut akan ancaman mereka. "Kabor, siapa gadis itu?" Salah satu anak buahnya menunjuk ke arah Bianti yang sedang duduk di sudut geladak bawah. Kabor menoleh, menatap Bianti sejenak, lalu berkata dengan nada santai namun mengancam, "Dia hanya penumpang, tapi jangan khawatir, kita bisa menghibur diri nanti." Kapten kapal mendekati mereka, wajahnya serius, dan berkata, "Saya izinkan kalian naik kapal ini, tapi jangan buat masalah dengan penumpang atau kru saya." Kabor tertawa kecil sambil memukul pundak kapten dengan keras, berkata, "Tenang saja, Kapten, kami cuma ingin menikmati perjalanan ini." Ketegangan terasa di udara saat Kabor berjalan melewati Bianti, matanya seolah menilai, namun Bianti tetap menundukkan kepala dan menggenggam erat mandau di balik tasnya. Malam itu, di sudut gelap kapal, anak buah Kabor mulai berbicara tentang bagaimana mereka bisa memanfaatkan situasi, tanpa menyadari bahwa Bianti mendengar setiap kata mereka dari tempatnya bersembunyi. Saat matahari terbit di Cakrawala, Kabor mendekati Bianti di sudut geladak bawah, kali ini dengan senyum palsu yang justru membuat suasana semakin menegangkan. "Hei, gadis Dayak," katanya sambil melipat tangan di dada, "kamu harus bayar uang keamanan kalau mau tetap di sini." Bianti mengangkat wajahnya, menatap langsung ke mata Kabor, dan berkata dengan tegas, "Saya sudah minta izin Kapten, saya tidak punya uang untuk membayar apapun." Anak buah Kabor tertawa, salah satu dari mereka berkata, "Kalau begitu, bayar dengan sesuatu yang lainnya," dengan nada melecehkan. Kapten muncul dari balik pintu kabin, melangkah mendekat dengan wajah marah, dan berkata keras, "Bianti adalah tanggung jawab saya, tidak ada yang menyentuhnya di kapal ini." Kabor berbalik menghadapi Kapten, tangannya mengepal, tetapi ia hanya tersenyum dingin, berkata, "Kalau begitu, kita lihat berapa lama kamu bisa melindunginya." Setelah Kabor pergi, Kapten berkata pada Bianti, "Kamu harus hati-hati, pria itu tidak pernah menyerah begitu saja." Bianti hanya mengangguk, namun dalam hati ia merasa kemarahan dan rasa ingin melindungi dirinya mulai membara. Malam itu, suasana kapal terasa semakin tegang. Para kru bekerja dengan hati-hati, seolah takut memancing kemarahan Kabor dan anak buahnya. Bianti menghabiskan malam dengan mengasah mandaunya di sudut sempit, bersiap untuk kemungkinan terburuk yang mungkin terjadi. Dalam keheningan malam, salah satu anak buah Kabor mendekati Bianti yang sedang duduk sendirian di dekat peti kargo, membawa senyum licik di wajahnya. "Hei, gadis, kamu kelihatan bosan. Bagaimana kalau kita bersenang-senang?" katanya sambil mendekat, mencoba menyentuh bahunya.
Bianti dengan sigap mengelak, berdiri sambil menggenggam mandau di tangannya, berkata dengan tegas, "Jangan sentuh saya." Anak buah Kabor tertawa kecil, lalu berkata, "Mandau itu mungkin tajam, tapi kamu tidak akan berani menggunakannya." Namun, ketika ia mencoba meraih Bianti lagi, Bianti bergerak cepat, mengayunkan mandaunya dan melukai lengannya hingga darah mengucur. Teriakan kesakitan pria itu memecah keheningan malam, membuat para kru dan anak buah Kabor lainnya bergegas ke tempat kejadian. Kabor muncul dengan wajah marah, melihat anak buahnya terluka, dan berkata, "Kamu membuat kesalahan besar, gadis kecil." Kapten berusaha menengahi, berdiri di antara Bianti dan Kabor, tetapi Kabor hanya mengancam, "Kalau bukan karena kapten ini, kamu sudah mati sekarang." Bianti tidak berkata apa-apa, tetapi matanya tetap tajam, menunjukkan bahwa ia siap melawan apapun yang akan terjadi selanjutnya. Malam itu, kapal menjadi medan ketegangan, dengan Kabor yang mulai merencanakan pembalasan, sementara Bianti tetap berjaga-jaga di sudut geladak bawah, mandau di tangannya bersinar di bawah cahaya bulan. Kabor mulai menunjukkan dominasinya dengan mengancam para kru kapal yang takut untuk menentangnya, sambil menahan kapten dan beberapa awak kapal sebagai sandera, menciptakan suasana mencekam di seluruh kapal. "Kalian semua akan melakukan apa yang kami katakan, atau kalian akan menyesal," ujar Kabor dengan suara keras, matanya yang tajam menatap setiap orang di sekitar dek. Bianti, yang berada di sudut geladak bawah, menyaksikan dengan cermat setiap gerakan Kabor, merasakan tekanan meningkat karena ancaman yang terus-menerus dari kelompok kriminal tersebut. Kapten kapal, dengan suara bergetar namun tegas, mencoba bernegosiasi. "Kami tidak ingin ada pertumpahan darah. Tolong, berikan kami sedikit waktu untuk menyelesaikan masalah ini." Kabor tertawa sinis. "Waktu? Kami tidak punya waktu. Kami butuh uang dan barang berharga dari kapal ini sekarang juga." Di tengah ketegangan itu, Bianti mulai menyusun rencana dalam diam, menggunakan setiap kesempatan untuk mengamati pergerakan musuh dan mencari celah untuk melawan. Ia menyadari bahwa beberapa kru kapal tampak resah dan mungkin dapat dipercaya, sehingga Bianti memutuskan untuk mendekati mereka secara diam-diam. "Kita harus bekerja sama jika ingin keluar dari situasi ini hidup-hidup," bisiknya kepada seorang kru yang terlihat gugup, yang kemudian mengangguk setuju untuk membantu. Sementara itu, Bianti juga menemukan bahwa ada beberapa oknum polisi di pelabuhan tujuan yang telah berkolusi dengan Kabor, menambah lapisan kompleksitas dalam konflik yang dihadapinya. Dengan tekanan ganda dari Kabor dan korupsi di pihak berwenang, Bianti tahu bahwa ia harus menemukan cara untuk mengatasi kedua masalah tersebut agar dapat bertahan dan mencapai tujuannya ke Jawa. Saat malam semakin larut, Bianti merasa getaran energi yang mengalir dari mandau di tangannya, merasakan kekuatan magis kuno yang pernah diwariskan oleh leluhurnya. Tato tribal di lengannya mulai bersinar lembut, membentuk pola-pola yang menandakan kekuatan pelindung dan keberanian yang diwarisi dari budaya Dayak. Dengan kekuatan baru ini, Bianti merasa tubuhnya menjadi lebih kuat dan refleksnya meningkat, memberinya keunggulan dalam menghadapi ancaman yang ada. Ia mengingat pelatihan tradisional yang dilakukan oleh pamannya, belajar menggunakan mandau tidak hanya sebagai senjata tetapi juga sebagai alat untuk melindungi komunitasnya. Bianti memutuskan untuk memanfaatkan kekuatan ini dengan bijaksana, tidak hanya untuk dirinya sendiri tetapi juga untuk membantu kru kapal yang berada dalam bahaya. Saat Kabor dan anak buahnya semakin sering melakukan intimidasi, Bianti mulai mengambil tindakan diam-diam, melumpuhkan mereka satu persatu tanpa terdeteksi. Pada suatu malam, saat Kabor mengadakan rapat rahasia dengan anak buahnya, Bianti menyelinap masuk dan mencuri beberapa dokumen penting yang mengungkap jaringan kriminal mereka. "Kamu pikir kamu bisa mengendalikan semuanya sendirian? Kita akan lihat seberapa kuat kamu tanpa dukungan mereka," ujar Bianti dengan suara tegas saat menghadapi Kabor secara langsung. Pertarungan sengit pun terjadi, di mana Bianti menggunakan kekuatan magisnya untuk melawan serangan brutal dari Kabor, menunjukkan bahwa dia bukan sekadar penumpang biasa. Dengan kemenangan kecil ini, Bianti merasa semakin yakin bahwa ia dapat mengalahkan Kabor dan mengungkap kebenaran di balik korupsi yang menggerogoti pelabuhan tersebut. Setelah beberapa hari perjalanan, kapal akhirnya tiba di pelabuhan besar di Jawa, namun ketegangan tetap tinggi karena Kabor dan anak buahnya telah menguasai area tersebut. Para pekerja pelabuhan dan warga sekitar hidup dalam ketakutan, karena Kabor sering melakukan pemerasan dan intimidasi untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. "Ini adalah wilayah kami sekarang," kata Kabor sambil menunjuk ke arah lautan besar, mengamankan wilayah pelabuhan dengan senjata yang siap digunakan kapan saja.
Bianti melihat kesempatan untuk melawan ketika Kabor memerintahkan para preman untuk melakukan intimidasi terhadap seorang pekerja yang menolak membayar. Tanpa ragu, Bianti melangkah maju, mandau di tangannya bersinar dengan kekuatan magis, dan berkata, "Cukup, tidak ada lagi yang bisa kalian lakukan kepada orang-orang di sini." Kabor tertawa dan memerintahkan anak buahnya untuk menangkap Bianti. Namun Bianti dengan cepat menghindar dan memulai serangan balik yang mengejutkan semua orang di sekitarnya. Dalam keramaian pelabuhan, Bianti menggunakan lingkungan sekitarnya sebagai senjata, memanfaatkan rantai kapal dan pipa besi untuk melumpuhkan para preman satu persatu. "Kamu tidak akan berhasil mengendalikan kami," teriak Bianti sambil menyerang, membuat para pekerja pelabuhan mulai bangkit dan membantu melawan kelompok kriminal tersebut. Pertempuran di pelabuhan menjadi semakin intens, dengan Bianti memimpin perlawanan melawan Kabor dan para pengikutnya, menunjukkan keberanian yang luar biasa. Saat malam tiba, para preman yang tersisa mulai mundur, namun Kabor masih bertekad untuk mengalahkan Bianti dan mempertahankan kekuasaannya di pelabuhan tersebut. Di pagi hari yang dingin, Bianti dan beberapa pekerja pelabuhan yang setia memutuskan untuk menyerang pos pengawal Kabor yang terletak di sebelah gudang bahan bakar. "Kita harus mengambil alih pos ini jika ingin mengendalikan pelabuhan," ujar salah satu pekerja pelabuhan yang menjadi sekutu Bianti, memberikan semangat kepada rekan-rekannya. Mereka menyusup ke dalam gudang dengan hati-hati, menghindari patroli rutin Kabor yang berpatroli di area tersebut. Tanpa terduga, 3 anak buah Kabor tiba-tiba muncul dari balik peti kayu, siap untuk melindungi pos tersebut dengan senjata mereka. Bianti maju dengan mandau di tangan, mata tajamnya menatap musuh dengan determinasi yang membara. "Ini akhir dari tirani kalian." Pertarungan sengit pun terjadi, di mana Bianti menggunakan gerakan cepat dan presisi untuk mengalahkan musuh satu persatu, sementara rekan-rekannya menahan serangan. Salah satu preman mencoba menyerang dari belakang, namun Bianti dengan gesit menghindar dan membalas dengan serangan yang mematikan. Setelah pertempuran yang intens, pos pengawal berhasil diambil alih oleh Bianti dan timnya, memberikan kemenangan kecil namun signifikan dalam perlawanan mereka. "Kita berhasil. Sekarang kita bisa mengendalikan area ini dan membantu para pekerja pelabuhan lainnya," seru salah satu pekerja kapal dengan penuh semangat. Dengan kemenangan ini, Bianti merasa lebih percaya diri dan semakin yakin bahwa mereka bisa mengalahkan Kabor dan mengembalikan ketertiban di pelabuhan tersebut. Setelah menguasai pos pengawal, Bianti dan timnya mulai menyusun strategi untuk mempertahankan posisi mereka dan memperluas pengaruh di seluruh pelabuhan. Mereka mengatur patroli malam untuk mencegah Kabor dan anak buahnya merencanakan serangan balik, serta memastikan keamanan para pekerja pelabuhan yang mendukung mereka. "Kita perlu memastikan bahwa semua orang di sini aman dan tahu apa yang harus dilakukan jika Kabor mencoba menyerang lagi," ujar Bianti kepada timnya sambil menunjukkan peta pelabuhan. Sementara itu, Kabor merasa terancam oleh perlawanan yang semakin kuat dan mulai mencari cara untuk menggagalkan upaya Bianti dan para pekerjanya. Bianti juga mulai mengumpulkan informasi lebih lanjut tentang jaringan kriminal Kabor, mencari tahu siapa saja yang terlibat dan bagaimana mereka beroperasi. "Kita harus menemukan bukti yang bisa mengungkap korupsi dan koneksi Kabor dengan oknum polisi," kata salah satu kru kapal yang setia, menunjukkan dokumen yang didapatkan selama pertempuran sebelumnya. Dengan informasi ini, Bianti mulai merencanakan serangan yang lebih besar dan lebih terkoordinasi untuk menggulingkan Kabor dari posisinya. Namun, tekanan semakin meningkat ketika Kabor mulai menggunakan taktik kotor, termasuk ancaman terhadap keluarga para pekerja pelabuhan yang mendukung Bianti. "Kabor tidak akan berhenti sampai dia mendapatkan apa yang dia mau. Kita harus tetap waspada dan bersatu," ujar Bianti kepada timnya, memastikan mereka tetap fokus meski menghadapi ancaman serius. Dengan strategi yang matang dan dukungan dari para pekerja pelabuhan, Bianti semakin siap untuk menghadapi tantangan berikutnya dalam perlawanan mereka melawan Kabor. Suatu malam, saat Bianti sedang mengawasi area pengawalan, Kabor tiba-tiba menyerang dengan segerombolan preman yang dilengkapi dengan senjata api, menciptakan kekacauan di pelabuhan. "Bianti, kamu pikir kamu bisa mengalahkan kami dengan sedikit bantuan?" teriak Kabor sambil menembakkan senjata ke arah mereka, memaksa Bianti dan timnya untuk bertahan dengan cepat. Dalam kekacauan tersebut, beberapa pekerja pelabuhan terluka oleh tembakan, meningkatkan ketegangan dan rasa urgensi dalam pertempuran yang sedang berlangsung. Bianti, yang melihat para preman bersenjata, menyadari bahwa mereka menghadapi ancaman yang lebih serius dan membutuhkan strategi yang lebih efektif. "Kita harus mengalihkan perhatian mereka, arahkan tembakan mereka ke arah sana,"
Perintah Bianti sambil menunjuk ke sebuah tumpukan peti kayu yang bisa digunakan sebagai perlindungan. Dengan bantuan timnya, Bianti berhasil menahan serangan Kabor, memanfaatkan kekuatan magis dan gerakan cepatnya untuk mengatasi para preman yang datang. Namun, Kabor sendiri turun tangan dalam pertempuran, menunjukkan kekuatan brutalnya dengan menggunakan senjata api dan serangan fisik yang mengerikan. Kamu pikir kamu bisa melawan kami, Bianti? Kami tidak akan mundur sampai kami mendapatkan apa yang kami inginkan, ujar Kabor sambil menyerang dengan semangat yang tak kenal takut. Bianti, meski menghadapi musuh yang lebih kuat dan lebih bersenjata, tetap tegar dan terus berjuang, menggunakan setiap kesempatan untuk melumpuhkan Kabor dan anak buahnya. Akhirnya, setelah pertempuran yang sengit, Bianti berhasil melumpuhkan beberapa preman utama, namun Kabor berhasil melarikan diri, meninggalkan ketegangan yang belum selesai di pelabuhan tersebut. Di tengah kekacauan setelah serangan Kabor, Bianti menemukan sebuah catatan rahasia tersembunyi di balik peti kayu yang menunjukkan keterlibatan Kabor dengan jaringan kriminal internasional. Ini adalah bukti hubungan Kabor dengan kartel narkoba yang beroperasi di beberapa pelabuhan besar, ujar Bianti sambil menunjuk pada tulisan yang jelas mengungkap rencana mereka. Dengan informasi ini, Bianti menyadari bahwa perlawanan mereka tidak hanya melawan satu individu, tetapi juga melawan jaringan kejahatan yang lebih luas dan berbahaya. Kita harus membawa informasi ini ke pihak berwenang yang bersih. Ini satu-satunya cara untuk menghentikan mereka, kata Bianti kepada salah satu kru kapal yang setia. Namun, Bianti juga tahu bahwa beberapa oknum polisi di pelabuhan tersebut telah korup dan mungkin akan menutup mulut siapapun yang mencoba mengungkap kebenaran. Kita perlu mencari bukti lebih lanjut dan menemukan cara untuk membongkar korupsi ini tanpa menarik perhatian mereka, tambah Bianti, menyusun rencana lebih lanjut dengan timnya. Sementara itu, Kabor semakin agresif dalam usahanya untuk menguasai pelabuhan, melakukan tindakan kekerasan yang semakin brutal terhadap siapapun yang menentangnya. Bianti dan timnya mulai bekerja sama dengan beberapa pekerja pelabuhan yang memiliki informasi tentang operasi Kabor, membangun jaringan dukungan yang lebih kuat. Kita tidak bisa membiarkan mereka terus menindas orang-orang di sini. Kita harus menemukan cara untuk mengalahkan mereka sekali dan untuk selamanya, ujar Bianti dengan tekad yang bulat. Dengan penemuan catatan rahasia ini, Bianti semakin terdorong untuk menggulingkan Kabor dan membongkar jaringan kriminal yang mengancam ketertiban pelabuhan tersebut. Setelah mengumpulkan cukup bukti dari catatan rahasia, Bianti memutuskan untuk menyusup ke kantor polisi pelabuhan, berharap dapat menemukan lebih banyak informasi tentang kolusi yang terjadi. Dengan bantuan salah satu kru kapal yang memiliki akses ke ruang arsip, Bianti berhasil menemukan dokumen yang mengungkap hubungan erat antara Kabor dan beberapa oknum polisi tingkat tinggi. Ini membuktikan bahwa Kabor tidak hanya menguasai pelabuhan, tetapi juga memiliki perlindungan dari dalam kepolisian, ujar Bianti sambil menunjukkan dokumen kepada timnya. Menyadari bahwa mereka menghadapi musuh yang lebih besar dari sebelumnya, Bianti dan timnya mulai merencanakan serangan yang lebih terkoordinasi untuk menghentikan Kabor dan kolusi tersebut. Kita perlu melibatkan pihak luar yang bisa dipercaya untuk membantu kita, mungkin media atau organisasi anti korupsi, kata salah satu anggota tim, menyarankan langkah strategis berikutnya. Sementara itu, Kabor yang mengetahui bahwa bukti mereka telah ditemukan, mulai mengerahkan pasukan ekstra untuk menangkap Bianti dan menghentikan upaya mereka. Dalam sebuah pertemuan rahasia, Kabor memberi perintah kepada anak buahnya untuk memperkuat pengamanan dan mengawasi setiap gerakan Bianti dengan ketat. Bianti, mengetahui bahwa waktu semakin sempit, memutuskan untuk melancarkan serangan terakhir yang akan mengungkap semua rahasia kelam di balik pelabuhan tersebut. Ini adalah kesempatan kita untuk menghentikan mereka sekali dan untuk selamanya. Jangan ada yang mundur, ujar Bianti kepada timnya sebelum mereka melaksanakan rencana mereka. Dengan keberanian dan tekad yang kuat, Bianti memimpin timnya dalam upaya terakhir untuk menggulingkan Kabor dan membersihkan pelabuhan dari korupsi yang telah merajalela. Saat Bianti dan timnya bersiap untuk melancarkan serangan terakhir, mereka menyadari bahwa beberapa anggota polisi pelabuhan juga menjadi bagian dari jaringan kriminal Kabor, membuat situasi semakin rumit. Kita harus berhati-hati. Ada kemungkinan beberapa dari kita telah diawasi oleh polisi yang korup, ujar Bianti sambil memeriksa peta pelabuhan yang telah mereka susun sebelumnya. Dalam pertemuan darurat, Bianti menginstruksikan timnya untuk memecah menjadi kelompok-kelompok kecil untuk mengurangi risiko penangkapan oleh polisi yang korup. Kita akan menyerang dari beberapa arah sekaligus. Fokus utama kita adalah menemukan dan menghentikan Kabor serta mengungkap kolusi ini kepada publik, jelas Bianti kepada seluruh tim. Saat malam tiba,
Bianti dan kelompoknya mulai bergerak menuju markas tersembunyi Kabor di pelabuhan, menggunakan jalur-jalur rahasia yang telah mereka temukan selama ini. Di tengah perjalanan, mereka menghadapi pengawalan polisi yang korup, namun dengan kerjasama dan strategi yang matang, mereka berhasil mengalahkan dan mengungkap keterlibatan polisi tersebut. Kita tidak hanya melawan Kabor, tetapi juga kejahatan dari dalam sistem. Ini akan menjadi pertempuran yang sulit, tapi kita harus melakukannya, ujar Bianti dengan tekad yang tak tergoyahkan. Dalam konfrontasi terakhir dengan Kabor di area kapal yang sudah ditinggalkan, Bianti menghadapi musuh utamanya dalam duel yang epik, menggunakan semua kekuatan dan keterampilan yang telah ia pelajari. Kamu tidak akan pernah menang, Bianti. Kami akan terus menguasai pelabuhan ini, teriak Kabor sambil menyerang dengan segala kekuatan yang dimilikinya. Pertempuran sengit pun terjadi, di mana Bianti akhirnya berhasil melukai Kabor dengan parah. Namun Kabor yang terluka berat masih berhasil melarikan diri, meninggalkan Bianti dan timnya dengan kemenangan sementara namun penuh tantangan. Setelah pertempuran dengan Kabor, Bianti dan timnya mulai mengungkap lebih banyak bukti tentang keterlibatan polisi yang korup dalam jaringan kriminal tersebut. Mereka menemukan rekaman percakapan rahasia dan dokumen yang menghubungkan pejabat tinggi polisi dengan Kabor, memperkuat kasus mereka untuk melaporkan ke pihak berwenang yang jujur. Kita harus segera menghubungi media dan organisasi anti korupsi sebelum mereka mengetahui rencana kita, kata Bianti sambil mempersiapkan bukti yang telah mereka kumpulkan. Namun, Kabor yang telah terluka berat tetap menjadi ancaman karena ia telah menyusun rencana untuk membalas dendam dan mempertahankan kekuasaannya di pelabuhan. Di saat yang sama, beberapa anggota tim Bianti mulai merasakan tekanan dan ancaman dari polisi yang korup, yang berusaha menggagalkan upaya mereka dari dalam. Kita harus tetap waspada dan menjaga kerahasiaan. Musuh kita tidak hanya dari luar, tetapi juga dari dalam, ujar Bianti kepada timnya, memastikan mereka tetap fokus meski menghadapi tekanan ganda. Dalam sebuah pertemuan rahasia, Bianti dan timnya memutuskan untuk melakukan serangan terakhir yang akan menggulingkan Kabor dan membersihkan pelabuhan dari korupsi. Mereka menyusun rencana untuk mengungkap semua bukti kepada publik sekaligus menghentikan Kabor secara permanen, menggunakan kekuatan magis dan strategi yang telah mereka pelajari. Ini adalah saatnya kita menunjukkan bahwa keberanian dan keadilan akan selalu menang atas kekuatan dan korupsi, ujar Bianti dengan penuh keyakinan sebelum melaksanakan rencana mereka. Dengan tekad yang kuat dan dukungan dari para pekerja pelabuhan yang setia, Bianti memimpin timnya dalam pertempuran klimaks yang akan menentukan nasib pelabuhan dan masa depan mereka semua. Pada malam yang gelap dan penuh bintang, Bianti dan timnya menyusup ke markas tersembunyi Kabor di pelabuhan, siap untuk menghadapi musuh mereka dalam pertarungan terakhir. Kita harus bergerak cepat dan hati-hati. Ini adalah kesempatan kita untuk menghentikan mereka sekali untuk selamanya, ujar Bianti sambil memimpin timnya menuju area kapal yang telah ditinggalkan. Saat mereka mendekati markas, mereka disambut oleh serombongan preman Kabor yang siap untuk melindungi pemimpin mereka dengan nyawa. Dengan gerakan yang gesit dan terkoordinasi, Bianti dan timnya mulai melumpuhkan para preman satu persatu, menggunakan kekuatan magis dan senjata tradisional mereka. Kabor muncul di tengah pertempuran, dengan tatanya yang menyala-nyala dan senjata yang siap, menantang Bianti untuk menghadapi dia dalam duel terakhir. Akhirnya, kita akan bertemu, Bianti. Siapakah kamu untuk mengalahkan aku? Tanya Kabor dengan senyum licik, sambil mengayunkan senjata tajamnya ke arah Bianti. Bianti mengangkat mandau dengan gagah, menatap tajam ke mata Kabor. Ini adalah akhir dari tiranimu, Kabor. Pelabuhan ini akan bebas dari kekuasaanmu. Pertarungan epik pun dimulai, dengan Bianti menggunakan setiap teknik yang telah ia pelajari dari budaya Dayak untuk menghindar dan menyerang dengan presisi yang mematikan. Setelah pertarungan yang panjang dan melelahkan, Bianti berhasil melukai Kabor dengan parah, memaksanya terjatuh di tanah pelabuhan yang sepi. Ini untuk semua yang telah kamu sakiti, Kabor, ujar Bianti sambil mengakhiri duel dengan serangan terakhir yang memastikan Kabor tidak akan pernah mengganggu pelabuhan lagi. Dengan Kabor yang terluka parah dan akhirnya ditangkap oleh polisi yang jujur, pelabuhan mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan dan ketertiban kembali. Bianti, yang telah menjadi pahlawan di mata para pekerja pelabuhan dan warga sekitar, merasa lega namun tetap waspada terhadap ancaman yang mungkin masih tersisa. Kita telah mengalahkan Kabor, tapi kita harus tetap waspada terhadap ancaman lainnya yang mungkin muncul, kata Bianti kepada timnya sambil memeriksa area pelabuhan yang telah dibersihkan. Para pekerja pelabuhan yang tersisa mulai merayakan kemenangan mereka, mengucapkan terima kasih kepada Bianti atas keberanian dan kepemimpinannya. Kamu telah memberikan harapan baru bagi kami semua,
Terima kasih, Bianti, ujar salah satu pekerja pelabuhan sambil menggenggam tangan Bianti dengan penuh rasa hormat. Bianti memutuskan untuk menggunakan bukti-bukti yang telah dikumpulkan untuk melaporkan semua korupsi kepada pihak berwenang yang jujur, memastikan bahwa pelabuhan tersebut akan menjadi tempat yang lebih aman. Dengan dukungan dari warga pelabuhan dan beberapa pejabat yang bersih, Bianti mulai membangun sistem keamanan yang lebih baik untuk mencegah kejahatan di masa depan. Kita tidak bisa berhenti di sini. Kita harus memastikan bahwa keadilan terus ditegakkan dan pelabuhan ini tetap aman untuk semua orang, ujar Bianti dengan tekad yang semakin kuat. Di tengah perayaan kemenangan, Bianti merasakan kekuatan magisnya masih terhubung dengan leluhurnya, memberinya semangat untuk melanjutkan perjuangan dan melindungi yang lemah. Dengan hati yang penuh harapan dan tekad yang tak tergoyahkan, Bianti bersiap untuk langkah selanjutnya dalam perjalanannya, meninggalkan pelabuhan dengan rasa puas dan kebanggaan atas apa yang telah dicapai. Meski Kabor telah ditangkap, Bianti mengetahui bahwa masih ada anggota kelompoknya yang berusaha membalas dendam dan mengembalikan kekuasaan mereka di pelabuhan. Salah satu anak buah Kabor yang paling loyal, Rano, melarikan diri dari penahanan dan mulai merencanakan serangan balik untuk membebaskan Kabor. Kami tidak akan pernah menyerah, pelabuhan ini adalah milik kami, dan kami akan mengambilnya kembali dengan segala cara, ujar Rano kepada sisa anggota kelompoknya dengan semangat yang membara. Bianti, yang mengetahui rencana Rano melalui informasi yang dikumpulkan, memutuskan untuk menghadapi musuh sekali lagi sebelum mereka dapat melancarkan serangan. Kita harus menghentikan Rano dan kelompoknya sebelum mereka bisa menyebabkan kerusakan lebih lanjut, kata Bianti kepada timnya sambil mempersiapkan diri untuk konfrontasi terakhir. Dalam sebuah malam yang sunyi, Bianti dan timnya menyusup ke gudang tua tempat Rano dan kelompoknya bersembunyi, siap untuk menghadapi mereka dalam pertempuran terakhir. Kami tidak akan membiarkan kalian mengganggu perdamaian yang telah kami bangun, ujar Bianti dengan tegas saat mereka memasuki gudang tersebut. Pertempuran sengit pun terjadi di antara Bianti dan Rano, di mana keduanya menggunakan semua keterampilan dan kekuatan yang mereka miliki untuk mengalahkan satu sama lain. Dengan kecerdasan dan kekuatan magisnya, Bianti berhasil mengatasi Rano dan memastikan bahwa kelompoknya tidak akan pernah mengganggu pelabuhan lagi. Ini adalah akhir dari segala ancaman. Pelabuhan ini aman berkat keberanian dan tekad kita semua, ujar Bianti sambil menatap ke arah pelabuhan yang kini bebas dari kekuasaan kriminal. Dengan semua bukti yang telah dikumpulkan, Bianti dan timnya mulai menyusun laporan rinci tentang keterlibatan Kabor dan oknum polisi korup dalam jaringan kriminal di pelabuhan. Kita harus memastikan bahwa bukti ini sampai ke tangan yang tepat. Ini adalah kunci untuk membersihkan pelabuhan dari korupsi, ujar Bianti sambil mengirimkan dokumen-dokumen tersebut ke media dan organisasi anti-korupsi. Media lokal segera memberitakan skandal korupsi ini, menyebabkan kegemparan di kalangan masyarakat dan tekanan besar terhadap pihak berwenang untuk bertindak. Pejabat tinggi pelabuhan yang bersih mulai melakukan penyelidikan internal, menggantungkan lampu keadilan pada kasus ini dan berjanji untuk membersihkan sistem dari korupsi. Kami tidak akan membiarkan kejahatan dan korupsi menguasai pelabuhan ini, semua pelaku akan diadili sesuai hukum, ujar seorang pejabat yang jujur dalam konferensi pers. Bianti, yang kini menjadi simbol perlawanan dan keadilan, merasa bangga melihat pelabuhan mulai berubah menjadi tempat yang lebih baik dan aman bagi semua orang. Ini adalah hasil kerja keras dan keberanian kita semua. Pelabuhan ini sekarang milik kita semua, bukan lagi tempat kekuasaan kriminal, kata Bianti kepada para pekerja pelabuhan yang berkumpul merayakan keberhasilan mereka. Dengan penyelidikan yang semakin mendalam, lebih banyak oknum polisi yang korup terungkap dan diadili, membersihkan reputasi kepolisian pelabuhan. Pelabuhan mulai beroperasi dengan lebih efisien dan aman, menarik lebih banyak bisnis dan pekerja yang membawa harapan baru bagi komunitas setempat. Kita telah berhasil mengubah pelabuhan ini menjadi tempat yang lebih baik. Terima kasih kepada semua yang telah berjuang bersama kami, ujar Bianti dengan senyum puas, mengetahui bahwa perjuangan mereka telah membawa perubahan positif yang signifikan. Dengan Kabor dan jaringan kriminalnya telah dihancurkan, Bianti merasa bahwa pertempuran mereka hampir selesai, namun masih ada beberapa tantangan yang harus dihadapi. Salah satu sisa kelompok kriminal mencoba untuk merebut kembali kendali pelabuhan, memulai pertempuran terakhir untuk menghentikan mereka sekali dan untuk selamanya. Kami tidak akan pernah menyerah, pelabuhan ini adalah milik kami, dan kami akan mempertahankannya dengan segala cara, ujar salah satu preman terakhir yang tersisa dengan penuh semangat. Bianti, yang dipimpin oleh keberanian dan kekuatan magisnya, memimpin timnya dalam menghadapi kelompok kriminal tersebut, siap untuk melindungi pelabuhan yang telah mereka perjuangkan.
Kita telah datang terlalu jauh untuk mundur sekarang. Ayo, kita selesaikan ini sekali untuk selamanya, kata Bianti sambil menyerahkan Mandau kepada salah satu anggota timnya yang siap bertempur. Pertempuran klimaks pun terjadi di tengah pelabuhan, dengan Bianti dan timnya menghadapi musuh-musuh terakhir yang mencoba untuk menggagalkan upaya mereka. Dengan gerakan yang gesit dan kekuatan magis yang terus mengalir dari dirinya, Bianti berhasil mengalahkan para preman satu persatu, menunjukkan bahwa keadilan selalu menang atas kejahatan. Dalam pertempuran yang sengit, Bianti akhirnya menghadapi pemimpin kelompok kriminal terakhir, seorang pria yang sangat kuat dan penuh dendam. Kamu telah mengganggu keseimbangan ini terlalu lama. Sekarang, waktunya untuk mengakhiri semuanya, ujar Bianti dengan tegas, menyerang dengan serangan terakhir yang mematikan. Dengan serangan yang penuh kekuatan dan keberanian, Bianti berhasil mengalahkan musuh utamanya, memastikan bahwa pelabuhan tersebut kini benar-benar aman dan bebas dari ancaman kriminal. Setelah semua pertempuran selesai dan pelabuhan kembali aman, Bianti merasa lega namun juga merasakan kelelahan setelah perjuangan panjang yang telah ia lalui. Kita telah melakukannya. Pelabuhan ini sekarang milik kita semua, dan keadilan telah ditegakkan, ujar Bianti kepada timnya sambil memandang pelabuhan yang kini bersinar di bawah cahaya matahari pagi. Meskipun trauma dari pertempuran masih membekas di pikirannya, Bianti tahu bahwa ia telah melakukan hal yang benar dan membela apa yang ia percayai. Terima kasih atas semua dukungan dan keberanian kalian. Tanpa kalian, kita tidak akan bisa mencapai ini, kata Bianti kepada para pekerja pelabuhan yang berkumpul untuk merayakan kemenangan mereka. Dengan bukti-bukti korupsi yang telah diungkap, Bianti memastikan bahwa semua oknum yang terlibat akan diadili sesuai hukum, membersihkan reputasi kepolisian pelabuhan secara menyeluruh. Sebagai simbol penghormatan terhadap perjuangan mereka, pelabuhan membangun sebuah monumen kecil yang menggambarkan Bianti dengan Mandau di tangannya, melambangkan keberanian dan kehormatan. Ini adalah warisan bagi kita semua. Semoga pelabuhan ini selalu menjadi tempat yang aman dan damai, ujar Bianti sambil menatap monumen tersebut dengan penuh kebanggaan. Dengan pelabuhan yang kini bebas dari ancaman kriminal, Bianti merasa waktunya untuk melanjutkan perjalanan ke Jawa, mengejar mimpi yang telah lama ia impikan. Aku siap untuk melanjutkan perjalanan ini, membawa warisan dan kehormatan Dayak sebagai simbol perjuangan kita, kata Bianti sambil mempersiapkan diri untuk meninggalkan pelabuhan yang telah menjadi bagian penting dalam hidupnya. Dengan langkah yang pasti dan hati yang penuh harapan, Bianti berjalan menuju horizon pagi, meninggalkan pelabuhan dengan rasa puas dan keyakinan bahwa masa depannya akan dipenuhi dengan keberanian dan kehormatan yang telah ia tunjukkan selama perjuangannya.